Haleluya, salam. Puji Tuhan dapat bersama-sama semula dalam minggu ibadah kita. Saya percaya di bawah lagi satu rutin, satu lagi kesempatan, amin. Satu lagi orang bilang peluang, kesempatan berkat, malah juga penghormatan. Bukan peluang, saya tapi penghormatan. Privilege dalam bahasa Inggris untuk kita dapat bergabung dan belajar dan mendengar firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita. Amin. Dan yang sentiasa menyediakan segala keperluan kita, memberikan jaminan bagi kita, dan memberi pengharapan bagi kita. Amin. Pada pagi hari ini kita mau meneruskan ibadah khotbah ataupun tema kita pada bulan yang ke-10 ini. Kalau sudah siapkan minggu yang ke-39 ini, yaitu tema pengharapan. Kasih karunia dan pengharapan. Pengharapan apa yang kita miliki dalam Kristus. Pada minggu lepas kita akan belajar tentang hidup kekal. Amin. Yang jemaat yang tidak bersama-sama boleh cek itu dalam rekaman video yang sudah upload di YouTube, yaitu hidup kekal. Dan kita belajar pada minggu lepas bahwa hidup kekal itu bukan hanya berbicara tentang hidup selama-lamanya. Amin. Tapi quality hidup yang kita miliki ini adalah quality hidup kekal yang kita miliki ini adalah daripada quality hidup yang dimiliki oleh Yesus Kristus, Allah Tuhan kita. Kita belajar pada minggu lepas tentang Tuhan mengatakan, inilah hidup kekal itu. Inilah hidup kekal itu, yaitu yang mereka yang mengenal Bapa di sorga, mengenal Yesus Kristus. Dia tahu kasih Kristus Tuhan terhadap diri kita. Bila kita kenal, kita tahu, dan kita menerima, maka kita memiliki hidup tersebut. Amin. Quality tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita mau melihat satu lagi tema, satu lagi tajuk dalam tema kasih karunia dan pengharapan, yaitu hidup abadi. Boleh bersama dengan saya, hidup abadi. Haleluya. Menurut sama saja itu hidup kekal dengan hidup abadi. Nah, nanti kita lihat bersama-sama, boleh? Yaitu pengharapan dan kasih karunia, dasar firman Tuhan kita masih sama, yaitu dalam Efesus pasal yang ke-8, kedua ayat 8 dan 9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya suka walaupun tempat macam nada negatif, dibilang jangan, ada perkataan jangan kan. Tapi satu yang positif yang sangat indah dan sangat berpuasa di situ ialah kita tahu bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang sangat-sangat kukuh, mendasar, ada dasar yang kukuh dan terjamin, karena tidak berdasarkan kepada kemampuan kita, kekuatan kita, kesetiaan kita, performance kita kan, tapi berdasarkan apa yang Tuhan telah dan sudah selesaikan sempurna buat kita di kayu salib melalui pengorbanan dan juga kebangkitan Kristus. Amin. Jadi keselamatan kita adalah bukan usaha kita, tapi pemberian Allah, bukan pekerjaan kita. Dan kita hanya boleh terima melalui iman, percaya. Haleluya. Mari kita lihat dulu apa beza hidup kekal dan hidup abadi. Boleh kan? Nah, tadi ada yang bertanya. Apa perbedaan hidup kekal dengan hidup abadi? Dalam bahasa Melayu itu sama saja, abadi dengan kekal. Kan? Nanti kita lihat bagaimana. Oke. Khotbah minggu ini merupakan kesinambungan daripada minggu ke-38 minggu lepas, di mana kita belajar bahwa hidup kekal adalah anugerah kasih karunia yang menekankan quality hidup rohani. Bersama dengan saya, quality hidup rohani dalam kekekalan. Jadi kita memiliki quality hidup kekal itu sekarang. Walaupun kita masih hidup, karena selalunya konotasi kita atau pikiran kita bila hidup kekal ialah nanti selepas mati. Tidak. Jadi apa kehidupan yang kita miliki sekarang ini adalah hidup, quality hidup kekal. Amin. Dan quality hidup yang dimiliki yang ada pada Kristus. Amin. Yaitu hidup dalam hubungan dengan Allah. Quality itu adalah hubungan dengan Allah yang bermula sejak kita percaya pada Kristus. Boleh bersama dengan saya, sejak kita lahir baru. Jadi apa yang kita terima? Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, hidup itu tinggal dalam diri kita, hidup itu hidup Kristus, hidup Tuhan, quality Tuhan, dan itulah hidup kekal yang kita miliki sejak kita percaya pada Yesus. Amin. Sementara minggu ini kita akan menelusuri dimensi berikutnya, yaitu hidup abadi. Maksudnya hidup abadi yang menegaskan kasih karunia membawa kita kepada keberlanjutan. Saya suka di bahasa Indonesia ini, keberterusan, kalau kan sustainable, dalam bahasa Inggris sustainable.
berketerusan. Tapi saya suka perkataannya, keberlanjutan, hidup yang tidak berakhir, itulah hidup abadi. Maksudnya apa yang dinyatakan dalam Yohanes 11:25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia hidup walaupun dia sudah mati. Jadi ini mengubah pikiran kita, bukan mengubah pikiran perspektif kita tentang kematian itu sendiri dan maut itu sendiri. Karena norma hidup yang hidup dalam dunia ini, yang secara biologis hidup, ada dia punya ujung dia, ada kematian. Tadi kita memiliki kehidupan kualiti hidup kekal. Sekarang kita mau belajar bahwa, dan kita mau tahu bahwa hidup kita ini berterusan secara, boleh juga katakan kekal, tapi lebih tepat saya suka menggunakan kata ini, yaitu abadi, selama-lamanya. Walaupun orang bilang berakhir selepas mati. Amen. Nanti kita lihat ini bersama-sama. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa perbedaan dia antara hidup kekal dengan hidup abadi? Hidup kekal menekankan kualitas hidup, yaitu hidup dalam hadirat Tuhan sekarang. Jadi hidup kita sekarang ini hidup yang bukan sembarangan. Kita dalam hadirat Tuhan sepanjang masa, sentiasa. Firman Tuhan mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Firman Tuhan sendiri mengatakan, aku tidak membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu, tetap bersama dengan kamu. Maksudnya hadirat Tuhan itu adalah hidup kita. Kualitas hidup yang kita miliki sekarang adalah hidup kekal. Itu ialah quality. Amin. Hidup abadi pula menekankan quantity, dari quantity. Jadi ini yang luar biasa ini. Jaminan bahwa kematian bukan pengakhiran bagi mereka yang percaya. Mungkin message ini biasa-biasa buat kita, atau saya beritahu kita, message ini sangat-sangat berharga bagi mereka yang kehilangan orang-orang dikasih, mereka yang sudah mendahului, yang sudah meninggal dalam Kristus. Message ini yang menjelaskan kepada kita bahwa it's not the end. Itu bukan yang pengakhiran dia, tidak sudah. Begitu nanti hilang, begitu saja. Orang bilang lahir jadi baby, kemudian jadi remaja, dewasa, beranak pinak, kemudian jadi dewasa tua, kemudian ada orang bilang remaja tua, kemudian tua sakit, hanya meninggal, itu nanti dia bilang. Apa yang saya cakap ini sebenarnya macam satu berseloroh, tapi dia ada salah satu karya seni yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Shakespeare, yang berbicara tentang kehidupan manusia, yang saya bersimpulkan, yang mengatakan bahwa hidup ini sia-sia. Lahir, jadi dewasa, akhirnya menua dan mati. Itu saja hidup manusia. Dan memang betul, itulah hidup manusia yang sebenarnya. Itulah orang bilang hidup kita punya ini yang sangat sia-sia. Tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan mengubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang berbeza daripada apa yang dihasilkan oleh dosa, yaitu hidup abadi. Dan semua ini kita boleh peroleh, kita dapat, kita terima sebagai anugerah dari Tuhan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman. Amin. Oh haleluya. Oleh itu, minggu ini kita akan menegaskan pengharapan dalam kasih karunia, bahwa kasih karunia bukan hanya memulihkan hidup kita sekarang, hidup kekal, amin, bukan hanya pulih sekarang, tetapi menjamin keabadian kita bersama Tuhan. Jadi sini ialah khotbah untuk selepas mati. Haleluya. Supaya kita embrace, kita tidak ada ketakutan tentang kematian. Seperti Paulus mengatakan bahwa hidup bagi Kristus, mati itu keuntungan. Kenapa? Karena dia tahu perkara kedua, pengharapan yang kita miliki dalam hidup ini, yaitu bukan hidup kekal, tapi hidup abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat nomor 2. Kasih karunia, saya mau tegaskan ini, semuanya tentang anugerah Tuhan, grace yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Sesuatu yang kita terima, tidak layak yang terima, yang kita hanya terima dengan iman, bukan kelayakan kita. Yaitu kasih karunia merupakan pintu masuk ke dalam kehidupan abadi. Kasih karunia bukan sekadar menyelamat, tetapi membawa kita kepada kehidupan yang tidak dapat dimusnahkan oleh maut. Perkataan yang digunakan oleh Tuhan, dia kata musuh yang terakhir sekali yang dia kalahkan adalah maut. Inilah musuh kita, kematian. Dan Tuhan telah kalahkan itu bagaimana? Dengan memberikan kepada kita hidup abadi. Amin.
Dalam Roma 5:1 firman Tuhan mengatakan supaya sama seperti dosa berkuasa dalam kematian, demikian juga sekarang kasih karunia berkuasa melalui kebenaran yang menganugerahkan kepada dan saya untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini luar biasa. Inilah kehidupan yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Tuhan Yesus mengalahkan kematian bagi Anda dan saya. Jadi kasih karunia mengubah realiti kita, maksudnya cara pandang kita dari takut akan kematian. Bersama dengan saya pernah takut mati. Saya tidak tahu lah, tapi ini perkongsian saya pribadi. Satu hari saya membaca satu buku koleksi kan tidak silap saya. Ada satu buku. Kami saja yang remaja dewasa tua. Kami ada satu buku karena buku yang punya sumber bacaan ini antara lain itulah kalau Islam saya koleksi. Dan dalam buku itu dia menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami kemalangan, kalau tidak silap saya kemalangan, dan dia disahkan mati oleh dokter. Ini tahun 1800 begitu lah, bukan masa zaman 1900 yang sudah modern sudah. Jadi dia meninggal dan disahkan oleh dokter dan diupacarakan dan dikebumikan. Dimasukkan dalam keranda dan mau dikebumikan. Tapi sebelum dia mau dikebumikan di tanah perkuburan sudah, uncle atau pakcik dia yang sangat rapat dengan dia lambat sampai. Dia baru sampai ketika upacara mau kubur. Dia sudah dengar bahwa dia punya anak buah ini sudah meninggal kemalangan, tapi dia lambat sampai. Bila sampai dia bilang, tolonglah saya. Bagi saya peluang untuk melihat saya punya anak buah ini untuk terakhir kali. Tolong buka dia punya keranda, sudah dipaku. Jadi menimbulkan suasana tidak selesa di kalangan keluarga karena sudah paku, sudah mau masuk dalam lubang, sudah liang, sudah kenapa mau buka lagi. Tolong ini sekali ini saya mau peluk dia, saya mau lihat dia. Jangan biarkan saya sampai tidak nampak dan yang muka dia bilang. Jadi orang terpaksa buka. Macam sekarang ada cermin kan, boleh nampak. Keranda dulu bukan begitu. Dia punya kayu pun solid. bukan papan lapis. Jadi dia mana buka dan terpaksa juga ikut dia punya pakcik yang sangat dia rapat ini sayang dia buka. Sudah lah buka dia pergi peluk lagi dia bilang, kenapa kau tinggalkan saya mas? Kenapa kau pergi lebih awal dari pakcik? Saya sayang kau gitu. Dan bukannya itu saja tiba-tiba dia bilang, dia peluk dia lepas. Kenapa kamu kubur dia? Dia bilang, dia masih hidup. Iya, buat masalah, buat apa? Buat karena. Ini mau masuk lubang sudah ini. Dan dia bilang, saya mau panggil dokter sekarang juga, peksa dia balik. Semacam dia masih hidup, ada masih panas dunia dada. Dia bilang, kasih puas hati ini pakcik punya permintaan. Antar balik dari rumah sakit, periksa. Dan betul disahkan sebenarnya masih hidup. Dalam polisi itu dia buat satu tinjauan. Dia bilang begini, pada lewat 1900 tidak. Lewat 1900 atau 2000 sudah kita kan ada satu tempat perkuburan lama di England di belakang gereja, dan itu tempat mau dibangunkan karena kuburnya sudah lama, ada tahun 1600 1700 memang lama-lama klasik sudah. Jadi mereka mau kubur, mereka mau bongkar tempat itu, mau bangun baru. Tapi dan mereka panggil keluarga setan terlibat, tidak kenal sudah. Jadi pihak mungkin tahun Council kan, Dewan Bandara mungkin bilang sibuk kerja, tapi oleh karena ini bukan kubur anjing kah, jadi karena buka secara hormat juga lah. Jadi setiap kubur itu dikurik dulu untuk dikumpulkan tulang-tulang dan taruh satu tempat lah. Dan mereka heran ketika mereka kulik setiap kubur tersebut. Lebih dari 30% kuburan yang dikorek itu, keranda lama-lama ini 1600, 1700, 1800 ini, kedudukan mayat tidak normal. Kan kedudukan mayat bagi orang di yang biasanya di Eropa dikubur seperti begini kan, betul tidak? Tangan begitu diikat di kepala. Jadi tulang itu kalau itu sudah reput pun begitu saja. Tapi kedudukan dalam badan baring. Tapi kedudukan 30% daripada tulang belulang itu dalam keadaan yang penuh tanda pertanyaan. Ada yang bertiarap, ada yang
mengiring, ada yang begitu, ada yang macam-macam. Jadi mereka punya andaian, ketika mereka dikuburkan, 30% itu hidup balik di dalam keranda dan kemudian mati balik. Karena mereka tidak ada equipment ataupun alat untuk mengesahkan betul-betul orang sudah mati, kena kubur betul-betul. Bila baca artikel dan cerita ini, saya takut mati. Macam mana kalau saya dikuburkan, saya masih hidup sebenarnya. Saya punya perasaan. Nah, saya beritahu kamu, si pemuda tadi itu dia sembuh dan sehat balik. Terima kasih kepada dia punya pacik. Nah, tapi ketika dia sudah tua, dia buat satu arrangement bagi pengkebumian dia. Dia pastikan, dia bilang dalam kubur dia bukan kubur seperti orang lain biasa-biasa. Dia mau ada sistem alam, sistem pengerah yang disediakan di dalam coffin, di dalam dia punya keranda, supaya jika ada apa-apa perlu pertolongan, dia beritahu ya dia masih hidup. Saya takut betul-betul mati. Sehingga 2-3 malam, ada satu malam itu saya tidak tahan, saya diketuk bilik bapak, ibu bapak saya. Ma, saya bilang saya tidak dapat tidur. Dan saya masuk tidur dengan mereka, walaupun itu saya ingat tingkatan 1, tingkatan 2 sudah. Takut mati. Ini adalah satu gambaran, mungkin ilustrasi ataupun contoh yang saya bagi ini tidak begitu sesuai apa yang saya mau sampaikan. Tapi inilah yang sebenarnya Tuhan mau kita melihat dengan tepat tentang hal kematian. Selepas kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Yaitu supaya sama seperti dosa, firman Tuhan mengatakan dosa berkuasa atas kematian, demikian juga kasih karunia berkuasa melalui kebenaran untuk hidup kekal. Amin. Dalam atau oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini mengubah cara pikir kita, realiti kita, dari takut akan kematian kepada hidup dalam keyakinan bahwa ada something, ada di sebalik kematian ini, ada keabadian di sebalik kematian. Dan jemaat, saudara-saudara dalam terkasih yang kasih dalam Kristus, jangan risau. Mungkin di antara kita ini ada yang tidak perlu mati untuk mengalami keabadian ini. Apabila kita melalui proses pengangkatan, amin. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan datang bila-bila waktu, amin. Dan waktu dia datang, kita tidak perlu mati, tidak perlu melalui kematian. Tapi tubuh kita yang panah akan diubah menjadi tubuh yang tidak panah. Nah, tapi mereka meninggal, firman Tuhan mengatakan akan bangkit dahulu. Dia bilang, wah luar biasa. Dan memiliki tubuh yang tidak panah. Mereka akan memiliki tubuh yang mulia di depan Tuhan, amin. Untuk keabadian bersama dengan Tuhan. Kematian bukan titik akhir, ia hanyalah pintu kepada kehidupan yang sempurna bersama Kristus. Bersama dengan saya. Jadi ada pengharapan. Saudaraku, kita sedih jika ada di kalangan saudara kita yang pergi dan meninggalkan kita lebih dahulu. Apalagi dalam keadaan yang kita lihat secara mata kita manusia tragis dan sebagainya, kan mengejut, dan kita buat tandaian ataupun kita buat pikiran, kita buat pemikiran bahwa itu sebenarnya sebelum waktunya dan sebagainya. Tapi di dalam pandangan yang Tuhan bagi pada kita pada hari ini sebagai orang percaya, itu bukan pengakhiran. Amin. Tuhan punya rencana yang istimewa bagi setiap pribadi kita yang mendahului dalam kematian. Amin. Dan kematian bukanlah pengakhiran, tapi satu pintu. Firman Tuhan nyatakan sebagai pintu untuk kita dapat masuk dan bersama dengan Tuhan dalam keabadian. Amin. Mari kita lihat nomor 3. Kehidupan abadi berarti hidup dalam kemenangan atas kematian. Ini yang saya mau kamu lihat ini. Yesus mengatakan musuh yang terakhir dia kalahkan. Kita pikir si iblis yang bertanduk, kan sebenarnya Tuhan kalahkan dalam kematian yang disebabkan dan diakibatkan oleh dosa. Inilah musuh yang terakhir Tuhan kalahkan. Dan ketika dia itu dikalahkan, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia menjadi sulung di antara kita semua yang merupakan manusia, tubuh manusia, amin, yang bangkit dari kematian. Jadi Anda dan saya akan bersama dengan Tuhan dalam Kristus, dalam kemenangan, kebangkitan dari kematian, atau dengan kata lain mengalahkan kematian bagi kita. Amin. Yesus telah menakluk maut supaya kita hidup dalam kemenangan. Dia katakan begini dalam 1 Korintus 15:55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, dia bilang, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sesangatmu? Jadi, saudaraku,
Kita tidak melihat kematian sebagai satu yang menghantui, malah menghancurkan pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Dia tidak sengat sudah. Firman Tuhan mengatakan dia tidak ada kemenangan, dia sudah dikalahkan dalam Yesus. Dalam kasih karunia, maut kehilangan kuasa. Bagi dunia, kematian adalah perpisahan, tapi bagi orang percaya, kematian adalah permulaan kepada kehidupan yang tidak berkesudahan. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena hidup abadi adalah janji yang tidak dapat dibatalkan oleh keadaan dunia. Kenapa? Karena semua adalah anugerah. Amin. Hidup abadi adalah pengharapan tertinggi dalam kasih karunia. Saya beritahu kamu, ini adalah pengharapan kita yang paling istimewa. Kan? Budi bersama dengan saya pakai bukti ilustrasi. Dalam satu isu dan problem dan masalah, kita mengalami semua ini, kita ada pengharapan, kita bilang, kita ada berutang, Tuhan selesaikan hutang kita. Kita ada sakit, Tuhan sembuhkan kita. Kita ada pengharapan untuk sembuh. Tapi ketika di ujung sudah, orang bilang tiada harapan, sudah ini, mati lagi tinggal. Bagi kita, kematian itu adalah pengharapan yang tertinggi. Bukan ketika kita sakit, kita sembuh. Bukan ketika kita kekurangan, kita mengalami kepenuhan, kecukupan dan sebagainya, malah kelimpahan. Tapi ketika orang melihat semua sudah tidak ada perenang, sudah tidak ada harapan, sudah buntu dan tidak ada jalan keluar, sudah di situ yang terakhir orang bilang, Allah mati lagi nih. Tapi bagi kita kematian sudah dikalahkan. Amin. Malah itu pengharapan kita yang tertinggi, yaitu di sebalik kematian itu ada keabadian yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan dan janjikan bagi kita. Oleh kasih karunia bahwa kita akan terus hidup dalam hadirat Allah selamanya. Saya percaya itu bersama Tuhan. Haleluya. Kalau bukan di bumi, di surga. Nah, saya percaya dimanapun Tuhan berada, itu surga bagi kita. Kita bersama dengan Tuhan itu surga. Amin. Ada gereja yang mentafsirkannya itu di surga di dunia. Dengan tidak masalah. Saya percaya hadirat Tuhan itu luar biasa. Malah kalau reality Tuhan berada bersama dengan kita sepanjang 1000 tahun kerjaannya itu seperti di surga. Karena Yerusalem akan turun ke bumi. Wah, luar biasa. Yerusalem baru, di mana pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun akan dinyatakan. Itu akan terjadi kelak selepas kesengsaraan besar. Nah, mari kita lihat yang keempat. Pengharapan dalam kasih karunia membawa damai dan ketenangan. Ini yang paling penting, sangat mendasar, yaitu apabila kita tahu keabadian yang pengharapan dalam hidup keabadian ini membuatkan kita jiwa kita tenang. Saya lupa sudah bagaimana saya disembuhkan, tapi saya ingat perlahan saya mulai berpikiran bahwa saya bilang walaupun mati, mungkin Tuhan ada pada waktu itu. Umur saya tingkatan 1, tingkatan 2. Saya belum lagi kenal tentang anugerah dan kasih karunia. Yang saya tahu, saya rajin ke gereja. Ada pengharapan, waktu itu pun ada pengharapan, tapi sekarang saya lihat bahwa itu sudah menjadi sejarah bagi saya pribadi. Dan saya mengajak saudara jemaat semua untuk melihat ini bersama-sama, terutama kamu yang di usia muda. Ada pengharapan kita, amin. Haleluya. Karena ada orang yang susah hati betul kehidupan mereka dalam dunia ini. Tapi saya beritahu kita bahwa pengharapan kita tidak pernah pudar dalam Kristus Yesus. Tuhan menjanjikan bagi kita pengalaman yang luar biasa selepas kematian. Ketika kita memahami kasih karunia, amin, dia akan membawa damai dan ketenangan, kesembuhan di jiwa kita. Semalam kami bersama dengan tim daripada Minawo, saya di BOB Minawo, Penutua Melitus, Penutua Frederick, Dikenas Ernie, di rumah saudara kita Maliun. Dia buat pengucapan syukur karena dia telah membeli pembedahan untuk perut dia, itu kasih implan, itu sistem dialisis ataupun penapisan air lah dalam badan tubuh dia, oleh karena bok pinggang dia sudah tidak berfungsi. Jadi persembunyian itu selesai. Dan firman Tuhan yang kami dapat pada masa malam, ya, dia katakan Tuhan mau menyembuhkan kita. Tapi apa yang dia katakan sini? Dia memberi ketenangan jiwa bagi kita. Aku Tuhan, dia bilang, aku Tuhan, aku memberi ketenangan jiwa buat kamu.
Kadang-kadang kita bilang, kenapa Tuhan mau bagi saya ketenangan? Yang saya perlukan adalah kecukupan, yang saya perlu adalah kesembuhan, yang saya perlukan adalah panjang umur dan sebagainya. Yang saya perlu adalah damai sejahtera. Ketenangan itu kan damai sejahtera. Tapi kamu ingat firman Tuhan mengatakan begini, dalam konteks orang-orang yang sakit. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kamu mau karena ada obat untuk kesembuhan bagi tubuh kita, jiwa kita, yang penting kita perlu adalah ketenangan jiwa. Dan kepastian dan pengharapan kita miliki dalam Kristus Yesus tentang hidup keabadi selepas kematian ini menenangkan jiwa kita. Orang lain susah hati, matilah ini, matilah ini. Itulah yang kutuk yang paling hebat yang boleh mereka terima, paling teruk. Dari bagi kita itulah pintu masuk. Amin. Bersama dengan Tuhan keabadian. Jadi pikiran kita berubah, kita mengalami kebenaran dalam pikiran kita bahwa hidup kita ini dijamin dalam Kristus Yesus, ada pengharapan malah setelah kematian, yaitu hidup abadi dan menghasilkan ketenangan jiwa. Bila tenang jiwa, yang lain akan ikut sama. Ada obat. Hati yang gembira ada obat menyembuhkan kita. Oke, yang ada gastrik sembuh gastrik. Haleluya. Yang ada migrain pun sembuh migrain. Amin. Haleluya. Pada hari ini angkat segala kesusahan hati kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya serahkan semua kepadamu. Terutama takut mati ini. Boleh? Haleluya. Kita tidak lagi melihat kematian sebagai ancaman, tetapi sebagai peralihan kepada kemuliaan. Kita hidup dengan damai karena tahu pengharapan kita tidak akan menjadi hampa. Dalam Roma 8:38-39 menjamin, dia katakan tidak ada maut. Ini firman Tuhan mengatakan sini. Tidak ada maut, kehidupan, kuasa ataupun juga yang dapat apapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Pertama dia katakan tidak ada kematian. Maksudnya saya pakai ini macam plural. Apa jenis kematian pun tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat intipati message yang kita dapat belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan, tapi menjamin kehidupan abadi bersama Tuhan. Jadi hidup yang diselamatkan, hidup yang berkualitas itu adalah kualitas hidup kekal. Dan hari ini kita belajar hidup atau kehidupan abadi bersama Tuhan. Yang kedua, kematian bukan pengakhiran, tapi permulaan kepada kehidupan kekal yang penuh kemuliaan. Ketiga, pengharapan kita berasaskan kemenangan Yesus atas maut. Amin. Maksudnya kebangkitan Yesus. Itu pengharapan kita. Ketika Yesus bangkit, dia membenarkan kita semua. Nomor 4, kasih karunia membawa ketenangan, damai sejahtera, shalom, peace. Karena kita tahu bahwa masa depan kita sudah pasti dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak risau. Dan yang kelima, pengharapan dalam kasih karunia adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mungkin kamu katakan begini, kenapa bagus betul khotbah kau hari ini? Tapi kamu bakal khotbah waktu ada kematian. Nah, kan mau kasih khotbah waktu funeral service. Tapi saudara saya beritahu kita, ini adalah khotbah untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang-orang yang mati. Amin. Boleh bersama dengan saya? Karena bagi kita tidak ada kematian. Kematian hanyalah satu cara untuk bersama dengan Tuhan. Malah dalam Alkitab, kamu persangka Yesus malah waktu dalam Injil, ketika dia menyebut tentang kematian, dan Paulus ketika dalam surat-surat dia dan semua rasul-rasul tidak pernah menyebut atau mengatakan atau mengungkapkan istilah kematian bagi kematian. Orang-orang Kristen, malah Yesus sendiri menyatakan ini. Kematian adalah tidur. Kan masih ingat lagi si Lazarus? Ada message daripada saya ingat si Lazarus di mana? Di Kapernaum ataupun di Nazaret atau di Galilea, lupa di mana tempat dia. Sampai kepada Yesus. Ini orang yang pejalan kaki ini yang berlari mengantar message. Mungkin karena upah nih oleh si Maria sama si Marta untuk beritahu Yesus keadaan si Lazarus sedang sakit. Tuhan bilang, saudara yang kau kasihi, si Lazarus sedang sakit. Dia bilang. Tuhan Yesus tahu betul bahwa dia sedang sakit, dan sebenarnya message itu adalah pulanglah
dikasih sembuh dia bilang. Begitu itu message dia. Tapi Tuhan Yesus tidak pulang terus, tidak balik. Dia terima itu message, oke, terima kasih. Dia tunggu 2-3 hari lagi. Selepas 2-3 hari, meninggallah si Lazarus. Jadi Tuhan Yesus insting dia tahu Lazarus sudah mati. Dan dia bagi tahu murid-murid dia. Dia katakan, mari kita pulang, kita lihat si Lazarus dia sudah mati. Tidak, dia tidak gunakan perkataan mati. Kenapa dia tidak gunakan perkataan mati? Mungkin orang bilang itu istilah mati untuk menjelaskan tentang itulah istilah digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan istilah kematian. Gitu. Tapi tidak, karena murid-murid Yesus pada waktu itu paham betul perkataan yang digunakan oleh Yesus bukan mati. Dia bilang, mari kita balik. Karena mari kita pilawat si Lazarus, dia sudah tidur. Gitu. Jadi murid-murid Yesus yang tahu bahasa Aramaik pada waktu itu, tahu perkataan yang digunakan oleh Yesus, sehingga mereka salah paham bahwa Lazarus memang betul-betul tidur. Jadi dia orang tahu yang dia sakit. Dia bilang, kalau begitu Tuhan Yesus baguslah, dia sehat lagi, kan dia sudah tidur. Maksudnya dia sudah boleh berehat. Tapi Yesus tangkap maksud mereka yang tidak paham bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah mati, tapi dia guna perkataan tidur. Akhirnya Yesus bilang, oke lah, mari kita pulang. Dia sudah mati maksudnya, tapi saya cakap dia tidur, karena orang Kristen tidak ada istilah mati. Bagi Paulus pula, setiap seseorang yang meninggal, dia katakan bukan meninggal, mereka yang mendahului, mereka yang tidur, dia bilang. Semengapa? Sepatutnya istilah mati bagi kita orang-orang percaya juga bukan tidak wujud, tapi tidak kita guna secara mendasar ataupun secara komersial. Kita guna perkataan bagi kematian bagi kita orang percaya adalah tidur. Ini bersama dengan saya. Mungkin kita perlu bertobat terhadap perkataan ini. Amin. Allah, nak reis iki siade. Allah, nak kodok no. Ya, dia sudah tidur itu. Jadi perkataan kita adalah sleep, tidur atau rest. Baik kematian. Kenapa? Karena Paulus paham betul bahwa tidak ada kematian bagi orang Kristen. Mengapa saya bilang ini bukan untuk funeral service. Ini bukan khotbah untuk ibadah kematian. Tetapi ibadah untuk orang yang hidup, yang cuma tidur. Amin. Haleluya. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama, hiduplah dengan kesadaran bahwa kematian bukan akhir. Boleh? Mulai hari ini. Tapi awal kehidupan abadi. Nomor 2, nikmatilah hidup kekal sekarang. Nah, ini hidup kekal, kita nikmati sekarang. Ini kehidupan kita ini bukan biasa-biasa ini. Nafas yang hidup kita miliki ini adalah nafas hidup kekal. Quality hidup yang dimiliki oleh Yesus. Hidup yang boleh memberi impact kepada kehidupan kita, keluarga kita, dan orang sekeliling kita, masyarakat kita. Amin. Jadi nikmati hidup kekal sekarang dengan berjalan dalam kasih dan dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, sebarkan sesuai di penginjilan. Pengharapan ini kepada mereka yang takut atau hilang arah. Macam ini, malah macam kalau mati ya. Kalau orang tanya begitu, puji Tuhan dalam hati. Jangan tidak kuat-kuat nanti terkejut. Kesempatan untuk mau menginjil. Macam mana kalau kematian ini? Pendapat kamu kalau kamu menang. Masuk terus, beritahu pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Amin. Kepada mereka yang takut atau hilang arah, bahwa kasih karunia, lihat, bahwa kasih karunia, grace Tuhan, anugerah Tuhan memberi jaminan hidup yang tidak berakhir ini hanya dengan percaya pada karya salib Kristus yang sempurna. Amin. Dan yang terakhir, syukuri, mengucap syukur, memuji Tuhan, kasih karunia setiap hari. Haleluya Tuhan, karena kasih karunia-Mu, amin, setiap hari, sebab Ia telah memberikan kita hidup kekal dan kehidupan abadi yang terjamin. Amin. Haleluya. Ini ada doa penutup, tapi juga menjadi doa renungan. Boleh jadi panduan cara pikir yang betul. Bagaimana kita berdoa tentang hal ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui kasih karunia-Mu hidup kami bukan hanya diperbaharui, tetapi dijamin dalam keabadian. Engkau telah menakluk maut dan memberi kami pengharapan yang tidak akan binasa. Ajarlah kami, tunjuk di hati kita. Ajarlah kami hidup dalam kesadaran. Maksudnya beritahu, Denny, jangan, lihat ini, jangan takut bahwa kamu memiliki kehidupan abadi. Saya pikir sekarang setiap orang kan. Dulu saya ingat saya masih remaja, lompat-lompat, masih orang bilang tangkas dan sebagainya.
Sekarang baru saya perasaan sudah 50-an, tidak lagi mau 60-an, pinggang sudah tidak kuat. Ini macam regresif sudah. Macam mana lah ini? Denny, jangan takut. Mesti kasih dalam pikiran kita. Bagi tahu dalam pikiran kita, jangan takut. Ini bukan pengakhiran. Ini permulaan untuk hidup lebih rapat dan lebih intim bersama dengan Tuhan dan keabadian. Amin. Oh, haleluya. Ajarlah kami hidup dalam kesadaran bahwa hidup kekal kami bermula hari ini, dan hidup abadi kami terjamin selamanya di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, inilah misi firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bukan hanya kita memiliki hidup kualiti hidup kekal, tapi juga memiliki hidup abadi bersama dengan Tuhan. Hanya pengharapan ini hanya dapat kita peroleh melalui anugerah Tuhan, bukan tentang kita. Kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita atau pekerjaan kita. Jangan kita ada memegahkan diri. Maksudnya jangan kita sombong. Tidak ada poin untuk kita mau mengharapkan dari kekuatan kita. Kita boleh menerimanya. Malah kita menerimanya, layak menerimanya karena kita tidak layak. Dan kita boleh menerimanya hanya melalui iman. Ini pengharapan yang boleh kita berikan kepada diri kita, kepada orang sekeliling kita. Kita memiliki dua hidup ini, yaitu hidup kekal dan hidup abadi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.